Shalom saudara, shalom saudara semua. Ketemu lagi dengan Bram Sianto, kita masih di observasi kitab Ulangan 6 ayat 4. Di babak 1 kemarin kita sudah tiba pada satu pertanyaan. Ya, kepada siapakah Musa menunjukkan ajaran itu? Dan pertanyaan kedua, melanggar Taurat atau tidak? Dan apakah setuju Musa terhadap doktrin Allah Tritunggal, termasuk juga doktrin saksi Yahwa itu? Kita akan lihat sekarang ya. Mari kita observasi sedikit latar belakang mengenai kitab Ulangan. Kita perlu melakukan observasi menyeluruh sehingga Anda melihat perbedaan cara mengobservasi atau melihat sebenarnya. Sehingga Anda bisa melihat perbedaan yang saya bawa kepada Anda dengan yang Bapak dan Ibu sudah ketahui, saudara semua ketahui. Pertama saya mau sampaikan bahwa kitab Ulangan ini itu adalah kitab berisi doktrin Musa kepada Israel. Kalau kita lihat bunyinya, kan bunyinya begini ya. Dengarlah hai Israel, YHWH Allah kita, YHWH itu Esa. Kasihilah YHWH Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu. Dan perkataan yang kusampaikan padamu hari ini harus kamu simpan dalam hatimu. Camkan dalam hatimu. Ini jelas doktrin. Ya. Jadi kaitannya adalah dalam suasana seperti apakah Musa menyampaikan indoktrinasi itu. Dengan kalimat yang diucapkannya di Ulangan 6 ayat 4 itu, saat mendoktrin itu, apa suasananya? Saya lihat itu, ini yang saya beritakan kepada Bapak dan Ibu, itu disampaikannya pada hari terakhir menjelang masuk tanah Kanaan. Persisnya 59 hari. Ya, ini 59 hari sebelum masuk ke tanah Kanaan. Kita baca Ulangan 1 ayat 15 ya. Kita baca Ulangan 1:15. Saya bacakan buat Anda. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun, di Araba, di Yordan, di tentangan Suf, antara Paran dengan Tofel, Laban, Hazerot, di Zahab, 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kades Barnea, melalui pegunungan Seir. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40, berbicaralah Musa kepada Israel, sesuai dengan yang diperintahkan YHWH kepadanya, demi Israel. Setelah ia memukul kalah Sihon, Raja Amori, yang diam di Hesibon, dan Oge, Raja negeri Basan, yang diam di Asitoret, dekat Edrei, di seberang sungai Yordan, di tanah Moab. Mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini. Ya, Bapak boleh lihat itu di sini, dalam ayat itu dikatakan mulailah dia menguraikan hukum Taurat. Jadi yang dia sedang menguraikan di situ adalah hukum Taurat.
didoktrinkan 59 hari menjelang masuk tanah Kanaan. Ini berarti 40 tahun minus 59 hari. Ya, itu suasananya. Angka 59 ini datangnya dari bulan 11. Kan disebutkan tadi di ayat tersebut, di bulan ke-11. Tanggal 1 bulan ke-11 tahun ke-40. Masuknya mereka ke sana. Bulan 11 itu kan 29 hari dalam kalender Yahudi. Yang dimulai dari tanggal penanggalan Exodus ya. Lalu bulan 12 itu 30 hari. Jadi di total 59 hari. Tanggal 1 bulan ke-11 maksudnya berarti 59 hari sebelum mulai mereka menyeberang Sungai Yordan. Karena situasi mereka saat itu tinggal menyeberang Sungai Yordan, masuklah mereka ke tanah Kanaan. Seperti saya katakan, Alkitab itu alkimia. Saya keluarkan angka ini. Tapi sekarang simpan dulu, kita masih perlu angka lain. Saya juga nanti nggak akan bisa mengajarkan membuka semuanya. Karena takutnya dipakai jadi angka main togel ya. Ada yang bilang, berarti kamu juga jago dong main togel. Ya, saya suka main togel. Tapi nggak pernah pakai ini buat main togel. Karena togel itu kan satu hal yang berbeda. Togel itu adalah akal-akalannya para bandar. Sedangkan angka ini adalah nubuat semua tentang sesuatu yang akan terjadi dan harus digenapi. Jadi berbeda situasinya. Ayo angkat tangan siapa yang suka main togel. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sekarang mari kita lihat sebentar, kita juga harus observasi ya. Itu kan tadi hari-hari di mana Musa membacakan itu. Kita juga harus observasi sebentar hari pertama mereka Exodus. Kita buka kitab Keluaran 12 ayat 1 sampai 28. Ini saya tuliskan. Keluaran 12. Ya. Saya bacakan buat Anda. Berfirmanlah YHWH pada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan jadi permulaan dari segala bulan bagimu, menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, tiap rumah tangga, ambillah seekor anak domba. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Boleh domba, boleh kambing. Kamu harus kurung itu sampai 4 hari. Lalu seluruh jemaah Israel harus berkumpul menyembelihnya di waktu senja. Saya ulangi ya, kamu harus kurung itu sampai 4 hari. 4 hari. 4 days. Ya, muncul angka-angka nih sekarang nih kita lihat. Lalu jemaah Israel harus berkumpul menyembelihnya di waktu senja. Lalu darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada ambang batas pintu dan di kedua tiang pintu di rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus mereka makan malam itu juga, dipanggang, dimakan dengan roti tanpa ragi dan sayur pahit. Daging itu akan dimakan pakai sayur pahit dan roti tanpa ragi. Saya lanjutkan ayat 8-nya. Jangan dimakan mentah atau direbus dengan air, tapi hanya dipanggang di api.
Dan beginilah kamu harus memakannya. Ini semua sandi sebenarnya, tapi kita belum bicara mengenai sandi nanti. Yang hal pertama yang saya mau bawa kepada Anda, fakta angka-angkanya dulu, supaya mengerti duduk masalahnya. Dan beginilah harus kamu memakannya. Pinggangmu harus berikat. Pakai kasut di kaki. Tongkat di tangan. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi YHWH. Sebab pada malam itu, aku akan menjelajahi Mesir dan semua anak sulung. Dari semua anak manusia sampai binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah Mesir akan kujatuhkan hukuman. Agar mereka tahu akulah YHWH. Ayat 12. Dan darah itu menjadi tanda bagimu setiap rumah tinggalmu. Bila aku melihat darah itu, maka aku akan lewati dan tidak ada tulah kemusnahan di tengah kamu saat aku hukum Mesir. Ya, lebih jauh mengenai bilangan Keluaran 12 ayat 1-28 ini Anda baca saja di Alkitab. Secara singkat saya mau katakan bahwa akhirnya Allah turun tangan, YHWH turun tangan sendiri. Karena setelah 10 tulah dilakukan, Allah-Allahnya Mesir, dewa-dewanya Mesir, penujum-penujumnya Mesir, menasehati Raja Mesir, dan Mesir sendiri mengambil keputusan tidak mau melepas Israel. Lalu akhirnya Allah sendiri yang turun tangan. YHWH dalam kapasitasnya sebagai Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakob turun tangan. Dia bilang kepada Musa, dia bilang, Musa, ini tahun Exodus buat kamu. Oke, ini bulan pertama dan ini tahun pertama. Nanti tanggal 10, maksudnya 10 hari dari sekarang saya bicara kepadamu, suruh mereka ambil domba dan kambing. Kurung itu 4 hari. Berarti kan tanggal 13. 10, 11, 12, 13, 4 hari. Hari keempat, sembelih dia. Hari keempat, kambing domba itu tiap keluarga Israel harus disembelih, darahnya ditaruh di tiang pintu. Makan tuh, gitu. Itu situasinya. Oke. Lalu kemudian seperti yang kita tahu, Allah menulahi Mesir. Anak-anaknya mati. Ini saya bawa angka-angkanya sebentar. Ada juga titik-titik mereka berkemah. Sebelumnya saya lanjutkan dulu. Saya bawa Anda ke Keluaran 19 ayat 1-20. Ini Keluaran 12, tadi sekarang saya bawa Anda Keluaran 19 ayat 1-20. Kita belajar latar belakangnya dulu. Kita sudah tahu tadi latar belakang akan tiba dan kita sudah lihat akan berangkatnya mereka. Tanggalnya, waktunya, dan peristiwanya. Oke, saya bacakan Keluaran 19 ayat 20. Setelah berangkat dari Rafidim. Rafidim itu titik terakhir sebelum Sinai ya. Jadi kalau Anda mau baca lagi Keluaran 18. Tapi ini saya bacakan titik tibanya mereka di Gunung Sinai. Karena ini titik-titik penting yang saya bawakan kepada Anda dalam observasi ini. Setelah berangkat dari Rafidim, tepat di bulan ketiga. Di hari itu juga, setelah orang Israel keluar dari Mesir, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah yang berseru di gunung ke Musa. Katakanlah begini kepada Israel, keturunan Yakub itu. Kamu telah melihat aku lakukan apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Engkau sudah melihat bagaimana aku mendukungmu, membawamu seperti di atas sayap Raja Wali kepadaku. Jadi, jika kamu mendengar firmanku
dan berpegang kepada perjanjianku, maka kamu akan jadi kerajaan imam dan harta kesayanganku di antara segala bangsa, sebab akulah yang punya bumi dan seluruh isinya. Inilah yang harus kau sampaikan ke orang Israel. Sampai ayat 6. Saya bacakannya sampai ayat 6. Jadi kalau Anda mau baca di dalam kitabnya, baca semua, tapi sebentar lagi saya teruskan. Maka turunlah Musa memanggil para pemimpin. Berkumpullah mereka, lalu diceritakan kepada tua-tua itu semua hal yang diperintahkan YHWH kepada mereka disampaikan oleh Musa. Lalu mereka menjawab, segala yang difirmankan YHWH akan kami lakukan. Lalu disampaikan Musa lah itu kepada YHWH. Ayat seterusnya saya baca sedikit lagi. Maka kata YHWH kepada Musa, aku mau datang kepadamu berselubung awan tebal. Orang akan dengar aku bicara kepadamu, dan mulai saat itu mereka akan selalu percaya kepadamu. Jadi jumpai orang-orang itu, suruh mereka hari ini dan besok, siapkan diri untuk beribadah. Suruh mereka menguduskan diri, mereka harus cuci pakaian. 2 hari kemudian mereka harus sudah siap. Pada hari itu, aku akan turun di atas gunung Sinai, tempat semua orang dapat melihat aku. Ayat 9-11 tuh ya. Di sini, Keluaran 19. Kemudian, sambung lagi. Buatlah tanda di sekeliling gunung sebagai batas. Larang bangsa itu mendaki. Bahkan larang mendekat. Bahkan larang mendekat. Manusia maupun hewan yang lewat batas harus dihukum mati. Tangan seorang pun tak boleh meraba gunung, sebab pasti dilempari dengan batu atau dipanah sampai mati. Setelah mendengar bunyi panjang trompet, barulah orang boleh mendaki gunung. Ayat 12-13. Lalu Musa mendapatkan bangsa itu. Bangsa itu disuruh menguduskan diri, katanya. Hei, bersiap-siap. Bersiap-siap. Jangan bersetubuh ya. Jangan bersetubuh. Cuci pakaian, bersihkan diri, dan sebagainya. Gitu. Dan terjadilah pada hari ketiga, di waktu fajar terbit, ada guruh dan petir. Awan tebal muncul di atas gunung dan terdengar bunyi trompet yang sangat keras. Semua orang di perkemahan takut. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar ke perkemahan, menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Seluruh gunung Sinai ditutup asap karena YHWH turun dalam api, dan asapnya membubung seperti asap dari tempat pembakaran. Seluruh gunung itu bergetar. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Lalu YHWH turun di atas puncak gunung Sinai, memanggil Musa datang ke puncak itu, lalu Musa mendaki. Ayat-ayat selanjutnya kemudian Allah mengeluarkan hukum perjanjian itu kepada mereka. Oke, saya mau jelaskan sedikit bahwa di sepanjang ayat yang kita baca tadi, itu adalah pesan-pesan yang dienkripsi secara sangat padat. Tetapi saya belum bukakan sekarang. Anda boleh perdalam lagi di rumah membaca. Nanti di ke depan nomor berikutnya akan kita lihat. Tapi sekarang saya mau bawa Anda ke sini dulu. Ini yang mau di bagian ini yang saya mau tunjukkan kepada Anda adalah hal-hal seperti ini. Supaya Anda tahu latar belakangnya dan mengerti dimensinya. Jadi yang kita lakukan di sini adalah memahami Allah, pesannya, dan bukan hanya sekedar menafsirkan ayatnya. Kalau kita hanya menafsirkan ayatnya nanti repot. Dan saya pun tidak akan menafsirkan karena saya sudah siapkan sandinya yang sebenarnya Anda bolak-balik udah tahu, udah hafal gitu, udah ngerti, udah lihat, tapi nggak ngerti. Jadi seperti misalnya gini, Anda melihat tapi nggak ngerti, Anda baca tapi nggak ngerti, Anda dengar tapi nggak dengar juga nggak ngerti. Kasus itu terjadi kepada sebagian kita karena kita nggak mau menerima Yesus sebagai Allah yang roh, karena memang hanya Yesus yang bisa menerangkan semua yang saya baca tadi bila mana kita berdoa kepada Dia dalam
mengakuinya sebagai Roh yang kudus, dan dialah Roh yang bisa menjelaskan itu kepada kita atau mengirimkan atau memberikan rohnya, roh pengertian kepada kita. Karena roh penasehat itu datang dari dia. Roh pewahyuan, pengetahuan semua juga datang dari dia. Dia sendiri adalah pribadi roh. Sekarang dia roh, dulu dia roh, dia pernah jadi fisika di sini. Tetapi pada hakikatnya dia adalah Allah yang roh itu. Nah sekarang saya bawa Anda kepada ini. Sebetulnya Gosen to Gunung Sinai itu ya, kalau kita lihat, Anda boleh lihat di Google, itu cuma sekitar 800 km. Kalau kita lihat dari Gosen ke Sinai ujung ke ujung, garis terdekatnya, apalagi kalau melalui jalan darat, sebenarnya kan Gosen ke Sinai itu dulu sebelum diputus oleh terusan Suez, itu kan sebenarnya daratan ya. Tapi kenapa Allah membawa itu cuma sekitar 500 km nggak sampai. Jadi bicara kita ya seminggu sampailah jalan kaki. Apalagi pakai kereta-kereta gitu. Dan nanti akan saya bawa fakta lagi, hal-hal yang membuat Anda merasa, kok gue kelewat ya, kok gue kayak nggak ngerti ya, kok gue nggak pernah nyadarin ini ya gitu loh. Oke, saya cicil kepada Anda. Saya akan menyampaikannya dalam tempo tahap demi tahap. Oke, jadi sebenarnya itu nggak jauh. Kalaupun akhirnya jadi lama, itu ada sebabnya yang pasti Anda juga sudah tahu. Tapi berbicara mengenai Gosen ke Sinai itu nggak jauh. Dan terutama lagi, kenapa mereka dibawa oleh Allah harus menyeberang laut. Katakanlah misalnya jalan ke kiri berarti bisa lewat jalan darat. Jalan ke kanan berarti harus menyeberang laut gitu. Kenapa mereka harus belok ke kanan dari Gosen kemudian harus menyeberang laut untuk masuk ke Kanaan? Itu ada pesan di sana. Oke, sekarang kita belum bicara pesan tentang itu, kita belum melihat pesan yang tersampaikan di sana, tapi kita mau fokus ke sini dulu. Tadi dikatakan bahwa mereka sampai di sana tanggal tepat bulan ketiga kan? Tepat bulan ketiga mereka tiba di Sinai. Nih, tanggal Anda boleh baca di Bilangan 33 ayat 15. Mereka tiba di sini. Jadi perjalanan mereka yang saya buat intisarikan buat Anda. By the way, Anda boleh beli bukunya ya. Berita Injil Yesus Allah yang Tunggal. Saya buat sangat detail di sana. Memadai lah buat Anda kalau mau belajar. Oke, begini. Pada hari-hari pertama itu kan berjalan tuh mereka. Titik pertama mereka singgah dan berkemah adalah di Sukot. Itu Keluaran 12 ayat 37. Juga ada di Bilangan 33 ayat 5. Baru kemudian sebelum menyeberang, ini kan sebelum menyeberang ini, mereka ke Etam dulu. Di Etam itu Bilangan 33 ayat 5. Baru kemudian Migdol. Dari Migdol kemudian mereka menyeberang laut. Baru kemudian tibalah mereka di Mara, Bilangan 33 ayat 8. Lalu dari Mara, di Mara kan kita tahu mereka punya masalah. Oke, itu satu hal yang Anda sudah ketahui sama-sama. Dari Mara, mereka pergi ke Elim. Di Elim juga ada masalah, Bilangan 33 ayat 9. Lalu mereka dari Elim sampai ke Gurun Sin. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari Gurun Sin mereka lanjut lagi ke Dofka. Di Dofka itu Bilangan 33 ayat 12. Dari Dofka mereka melanjut lagi ke Alus, Bilangan 33 ayat 13. Lalu kemudian Rafidim. Rafidim Bilangan 33 19. Dari Rafidim inilah yang kita baca tadi. Sampai di Sinai mereka persis bulan ketiga tahun Exodus. Bulan ketiga maksudnya, jadi kalau bulan pertama 29 hari, bulan kedua 30 hari, itu totalnya 59 hari. Tapi karena jadi sebenarnya 59 hari dari sana mereka, dari perintah itu pertama dikeluarkan, mereka sudah tiba di Gunung Sinai. Tapi perjalanan itu sendiri tidak 59 hari. Tanggal 10 mereka mulai
Jadi perintah itu dikeluarkan tanggal 1. Tanggal 10 ini saya buat di sini, mereka mengurung kambing dan domba. Hari keempat, berarti tanggal 13 petang, domba dan kambing itu disembelih. Ini dia. Darahnya dioles di pintu. Ya. Malam harinya anak-anak sulung Mesir mati. Allah menulahi seluruh Mesir. Pada malam itu juga Musa dipanggil oleh Fir'aun, maksudnya Raja Mesir. Akhirnya dia menyerah. Musa, pergilah, bawa mereka. Aku nggak mau mati di sini. Jadi hari besoknya pagi-pagi, Israel berangkat dan orang Mesir dibuat oleh Allah bermurah hati karena ketakutan kepada si Israel ini. Apa saja yang diminta Israel diberikan. Bahkan mereka memberikan semua harta mereka, emas dan sebagainya diambil sama mereka, dibawa pergi. Oke, lalu tanggal 14 Israel berangkat pagi-pagi ini. Seperti yang Anda tahu, kemudian baru mulailah perjalanannya di Etam, Migdol, Mara, Elim, Gurun Dofka, Gurun Sin, Dofka, lalu sampai di Sinai. Ini semua totalnya 59 hari. 59 dikurang 13 itu kan datangnya tanggal 10. Tanggal 13 sore baru kemudian mereka sembelih. Itu kan semua jadi 46 hari. Ya. Ini sebenarnya cuma 46 hari. Hari ke-14 itu mereka berjalan. Jadi tibanya mereka di Gurun Sinai totalnya cuma 46 hari. Muncul angka 46. Apa artinya? Saya nggak bicara dulu. Nanti Anda jadi main togel lagi. Tebak-tebakan. Alkitab itu alkimia. Nggak gitu cara memahaminya. Jadi kalau misalnya banyak orang sudah memahami Alkitab pada tingkatan tertentu, sebenarnya kita masih bisa koreksi mereka, benar nggak sih yang diomonginnya. Misalnya katakanlah mereka sudah setia pada prinsip-prinsip sola scriptura. Ini begini, ada ayatnya. Still, kita masih bisa lihat mereka ngerti nggak yang disampaikan atau tidak. Kita masih bisa melihat detailnya. Saya masih bisa. Oke? Karena di dalam angka-angka ini nanti kita lihat sebenarnya Allah turut bersaksi. Oke, saya nggak akan bicara itu dulu, tapi Anda sudah lihat sebenarnya itu nggak jauh, 46 hari aja. Jadi kalau ditambah dengan 3 hari, tadi Allah kan bilang ketika mereka tiba di sana kan Musa disuruh naik. Musa, sini. Musa kemudian chatting sama Allah, baru kemudian dia bilang, pergi temui si tua-tua Israel. Katakan kepada mereka, hari ketiga aku mau datang kepada mereka, kepada kamu, bicara kepada mereka, di hadapan mereka aku bicara kepada kamu, aku turun dalam awan, supaya selanjutnya mereka harus percaya kepadamu. Jadi di sini muncul 46 tambah 3. Tambah 3, besoknya Allah kemudian turun. Tambah 3, tambah 1, 50. Apa itu? Nanti kita akan bicara. Oke. Di sejumlah skriptura tadi sebenarnya memang sampai jumpa di babak ketiga. See you.